Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang statistika bab pertama ya. Jadi kita akan membahas yaitu tentang pengertian statistik dan statistika. Nah, fokus pembahasannya adalah pengertian statistik dan statistika, terus manfaat dan fungsi statistika, peran statistika dalam penelitian, penggolongan statistika, dan yang terakhir adalah skala pengukuran. Ada di situ. Oke, kita mulai saja. Pengertian statistik dan statistika itu secara kebahasaan, statistik berarti catatan angka-angka atau bilangan, perangkaan atau data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala atau suatu peristiwa. Nah, istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu ada statistik, statistics, terus statistician, statistical, dan di situ ada statistically. Jadi istilah-istilah itu saya harap bisa nanti membantu untuk kedepannya bagaimana. Nah, statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Jadi, statistik dan statistika itu berbeda. Statistik itu adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, bla 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 bla, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Nah, besok jangan sampai lupa dan harus bisa membedakan antara statistik dengan statistika itu apa. Manfaat dan fungsi statistika itu ya, yang pertama, statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Nah, statistik juga dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan, dan statistik dapat memperluas pengalaman individu pastinya. Nah, statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala, dan yang paling penting adalah dapat menentukan hubungan sebab akibat. Jadi statistik itu banyak banget manfaatnya, terutama khusus nanti ketika jenengan semua itu pengambilan data, penelitian, terus nanti ada uji hipotesis dan lain-lain. Kegunaan statistika itu membantu penelitian dalam penggunaan sampel sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Jadi memang sangat penting sekali dengan statistik itu dalam penelitian. Membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini alasan dari kita menggunakan statistik dan mempelajari melalui statistika. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti. Nah, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ini sangat erat banget apalagi dalam penelitian
ke pendidikan. Jadi itu sangat 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 penting banget dalam uh, pembelajaran ini. Nah, statistika dalam penelitian ini membantu peneliti dalam menentukan prediksi atau waktu yang akan datang. Ini bukan maksudnya bukan menjadi seorang peramal ya, tapi memprediksi saja terutama dalam kasus penelitian pengambilan seperti kemarin ada sensus penduduk, sensus ekonomi. Itu kira-kira tahun 2020 tuh harusnya warga di seputaran Salatiga di sini harus sekian, coba di sensus penduduk apakah benar seperti itu. Nah, dan kegunaan statistika yang terakhir yaitu membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Peranan statistika itu banyak sekali. Nah, yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, ini yang penting. Jadi dalam nanti penelitian itu kalian semua kan harus menyiapkan instrumen, dari instrumen pengambilan data, instrumen soal, instrumen penilaian. Itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, bagaimana cara menguji supaya instrumen itu benar-benar valid? Ya dengan cara validitas dan reliabilitas menggunakan statistik. Nah, itu pentingnya sekali. Walaupun jadi dalam membuat soal itu orang sembarang membuat soal, itu perlu diuji dulu reliabilitas, validitasnya itu bagaimana. Sebagai teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif, misalnya dalam bentuk tabel, grafik atau diagram. Jadi misal kayak gini, ingin mendeskripsikan perkembangan mungkin keahlian warga suatu tempat atau keahlian peserta didik suatu sekolah. Nah, itu akan lebih mudah dipahami bagaimana hanya dengan kalimat atau malah kita melihat melalui tabel atau grafik. Pasti akan lebih mudah dalam kita mengamatinya melalui tabel atau grafik. Kita akan terlihat, oh ada peningkatan, oh ada penurunan. Kalau hanya sebatas kata-kata dan kalimat, itu akan susah dalam memahami atau penyajian datanya di situ. Peranan statistika selanjutnya itu alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian. Nah, ini apa itu hipotesis? Nah, itu nanti kita akan pelajari. Harusnya kalau sudah mengikuti metodologi penelitian pasti tahu apa itu hipotesis. Nah, penggolongan statistika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dilihat dari isi yang dipelajari dan dilihat dari aktivitas yang dilakukan. Kita fokus yang pertama dulu. Dari isi yang dipelajari itu dibagi menjadi dua. Ada statistika teoritis dan statistika terapan. Sedangkan berdasarkan aktivitas yang dilakukan itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama deskriptif dan yang kedua adalah inferensial. Nah, inferensial ini biasanya diulik-ulik dalam mahasiswa dan penelitian itu yang itu dari aktivitas yang dilakukan. Entah itu bisa nanti statistika deskriptif atau nanti inferensial. Nah, inferensial itu sendiri itu dibagi menjadi dua, ada parametrik dan non parametrik. Nah, apa sebenarnya statistika teoritis itu apa sih sebenarnya? Nah, jika ingin membahas statistika secara mendalam dan teoritis, maka yang dipelajari adalah statistika teoritis atau matematis. Nah, di sini diperlukan dasar matematika yang kuat dan mendalam. Materi yang dibahas antara lain perumusan sifat-sifat, dalil-dalil, rumus-rumus, dan menciptakan model-model, serta segi-segi lainnya yang teoritis dan matematis. Jadi pada prinsipnya statistika teoritis itu mempelajari yaitu tentang bagaimana ini rumus itu terjadi seperti ini, kok bisa kenapa rumusnya ini seperti ini. Nah, itu mempelajarinya melalui statistika teoritis. Sedangkan kita adalah statistika terapan. Jadi
membahas statistika yang semata-mata dari segi penggunaannya. Nah, statistika terapan ini jika ingin membahas yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini itu adalah bentuk dari statistika terapan. Jadi ingin membahas statistika yang semata-mata dari segi penggunaannya, maka yang dipelajari adalah statistika terapan yang dikerjakan dengan metode statistika. Aturan-aturan, rumus-rumus, dan sifat-sifat yang telah diciptakan oleh statistika teoritis diambil dan digunakan mana yang diperlukan dalam bidang pengetahuan yang sedang diminati. Jadi di sini tidak dipersoalkan bagaimana didapatnya rumus-rumus itu, aturan-aturan itu, atau sifat-sifat tersebut. Yang terpenting dalam statistika ini bagaimana cara-cara atau metode statistika yang digunakan. Sedangkan statistika deskriptif adalah teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Statistik deskriptif hanya dipergunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif dan disertai perhitungan-perhitungan sederhana yang bersifat lebih memperjelas keadaan dan atau karakteristik data yang bersangkutan. Nah, dalam statistik deskriptif ini menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan penyajian data ini dalam bentuk grafik entah tabel atau diagram agar memberikan gambaran yang teratur dan ringkas dan jelas mengenai suatu keadaan atau suatu peristiwa, sehingga kesimpulan yang ditarik melalui deskriptif hanya berlaku bagi kelompok sampel yang bersangkutan tanpa dimaksudkan menarik kesimpulan yang berlaku untuk bagi populasi. Ukuran statistik yang lazim digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sampel ialah ukuran kecenderungan, ukuran sentral, ukuran variasi, ukuran letak, dan koefisien korelasi. Sekalipun statistika deskriptif ini hanya menyajikan karakteristik sampel, namun statistika deskriptif merupakan hasil untuk mengkaji dan melakukan inferensi karakteristik populasi. Sedangkan statistika inferensial adalah statistika yang berkaitan dengan analisis data sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan-penyimpulan yang digeneralisasikan kepada seluruh subjek tempat data diambil. Nah, biasanya untuk penelitian-penelitian kuantitatif ini di sini. Nah, statistika inferensial adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan. Jadi pada prinsipnya statistika inferensial atau biasa disebutkan statistika induktif itu bermaksud menyajikan menganalisa data dari suatu kelompok untuk ditarik kesimpulan-kesimpulan prinsip-prinsip tertentu yang berlaku bagi kelompok yang lebih besar di samping berlaku bagi kelompok yang bersangkutan atau sampel itu. Ya, dalam statistika inferensial merupakan langkah paling akhir dari tugas statistika karena dalam setiap penelitian kesimpulan inilah yang diinginkan. Dalam statistika inferensial harus diperhatikan pada statistika deskriptif sehingga kedua-duanya harus ditempuh secara benar agar tidak mendapatkan kegunaan agar kita dapat mendapatkan kegunaan maksimal dari statistika ini. Statistika inferensial kan dibagi menjadi dua, ada parametrik dan non parametrik. Nah, yang parametrik adalah statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari suatu parameter atau lebih pada umumnya membutuhkan data yang skala pengukurannya minimalnya adalah interval. Karena pada prinsipnya parametrik itu sendiri adalah suatu ukuran tentang parameter. Nah, artinya ukuran seluruh populasi
dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel. Satu syarat umum untuk yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik yaitu normalitas distribusi. Nah, asumsi ini harus terpenuhi karena yang pertama, secara teoritis karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Nah, yang kedua, nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Jadi, asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi secara sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Jadi nanti benar-benar harus paham nanti ketika jenengan semua penelitian itu menggunakan statistika yang parametrik atau yang non parametrik itu harus benar-benar jelas di situ. Yang kedua, statistika non parametrik. Nah, statistik non parametrik yaitu statistik yang tidak memperhatikan nilai dari satu parameter populasi atau lebih. Nah, statistik non parametrik digunakan karena analisis parametrik tidak konsisten lagi sehingga tidak terikat atau terbebas dari model distribusi dan sampelnya relatif kecil. Pada umumnya, validitas dan pada statistika non parametrik tidak bergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi sehingga data yang dibutuhkan lebih banyak berskala ukuran nominal atau ordinal. Jadi dari bentuk-bentuk statistik tadi itu nanti ketika kalian penelitian itu benar-benar harus paham dan harus arahnya itu kemana harus ditentukan dari awal, apakah nanti menggunakan parametrik atau non parametrik, terus nanti desain penelitiannya seperti apa, itu harus